Halo anak-anak, apa kabarnya? Kandre yakin kita semua luar biasa kabarnya. Yes. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami pagi ini ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami bersuka cita karena hari ini kami mau ketemu Engkau Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan, juga kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang memberi kekuatan kepada kami, firman yang menjadikan pegangan kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada pagi ini, hari ini, lawatan-Mu, urapan-Mu dapat memenuhi hati kami semua, sehingga kami semua melalui ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sebelum memuliakan nama Tuhan, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, yang cinta Tuhan Yesus, gak ada yang duduk-duduk, gak ada yang tidur-tiduran. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau muji muliakan nama Tuhan. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Lagi aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, tadi kita nyanyikan bahasa Indonesia. Sekarang kita nyanyi bahasa Inggris yuk. Oke. I love you Jesus. Yes. Bareng ya dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Lagi dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Tadi bahasa Inggris, yuk kita pakai bahasa daerah yuk.
kita pakai bahasa Jawa. Cek wis Jawa yo. Yo. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Lagi dari awal. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Oh, haleluya. Kita cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ayo kita mau terus muji muliakan nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh maju, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku
seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia perkasa. Allahku dahsyat, ya 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 ya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, ya 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 ya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, ya 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 ya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, ya 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 ya. Haleluya. Halo, selamat pagi anak-anak kesayangannya Teda yang setiap minggu selalu Teda nantikan untuk bisa ketemu walaupun cuma lewat ibadah online. Pagi ini Teda mau menyapa setiap kalian, siapa yang hari-hari ini selama 1 minggu udah setiap hari makan sayur. Ayo siapa? Nah, kalau belum, minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus sama mamanya dicatat makan sayur, nanti Teda kasih reward deh gitu ya. Karena kita semua harus hidup sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan semuanya. Kalau dari pergi-pergi mandi, terus nurut sama papa mamanya, tidur nggak kemalaman, oke? Nah, sekarang semua keluarkan Alkitabnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, waktunya kita akan memberikan persembahan ya. Sebelumnya kita dasari dengan firman Tuhan. Ayo kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bahwa kalau kita memberikan persembahan, kita harus memberikan dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan punya janji buat kita kalau kita memberikan dengan sukacita. Apa janjinya? Kita baca ya ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini janji Tuhan bahwa kita harus memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, bahkan berkecukupan. Kalau berkecukupan tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Ayo ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan pada hari ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau sudah memelihara dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, persembahannya bisa lewat ini ya. Dan jangan lupa, minggu besok kita tetap ibadahnya online di rumah masing-masing. Jangan bolos ya, tetap rajin, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, siapa yang berulang tahun di bulan lalu? Yuk, yang berulang tahun di bulan lalu mengangkat tangannya.
Om Petrus akan berdoa buat kalian. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, Kau pada hari ini kami berdoa buat setiap anak yang berulang tahun di bulan lalu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkatinya, Engkau yang melindunginya. Tuhan Yesus, setiap anak ini adalah milik kepunyaan Allah sendiri, biji mata Allah sendiri, yang dipelihara dan dilindungi oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Tuhan, hamba berdoa buat mereka Tuhan. Biar Engkau mencurahkan kasih setiamu, Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap anak ini, diberkati masa depannya, diberkati pendidikannya. Tuhan, berikanlah hikmat, akal budi, kepandaian kepada setiap anak ini Tuhan. Jika anak ini boleh di dalam kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, dan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Anak-anak, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, minta Roh Kudus supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadilah anak-anak yang manis di dalam Tuhan. Mari sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari anak-anak, nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadilah anak-anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak
yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Mari anak-anak, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh menjalani firman Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Panggil Roh Kudus dalam hidup kalian. Haleluya, haleluya. Mari keluarkan suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di rumah kalian masing-masing. Kalau kalian sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, Tuhan ada bersama kalian. Haleluya. Mari jauh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap anak-anak angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan letakkan tangan kirimu di dada. Sembah Tuhan. Minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kalian, supaya kalian boleh mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kalian boleh melakukan setiap firman Tuhan yang ada. Mari, jadilah anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau ya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Bapa di surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, sehingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kiranya semua berkenan kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan,
sehingga setiap kata yang disampaikan berkenan kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-mu, sehingga kami beroleh pengertian dan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai anak-anak Sunday Gang, apa kabar kalian hari ini? Kakak percaya bahwa kalian semua sehat-sehat di rumah. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk, semuanya ambil Alkitabnya masing-masing, pegang, kemudian kita buka sama-sama. Kita mau belajar dari satu cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kalian pengen tahu ceritanya? Nih, kakak ceritain ya. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus itu memerintahkan para murid agar tetap menjalankan pelayanan Yesus di muka bumi pada saat itu. Apa pelayanan Yesus? Ya, Tuhan Yesus melayani untuk berdoa, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, seperti itu. Lalu para murid itu mengerjakan pelayanan Yesus ini. Luar biasa ya para murid ini. Kemudian mereka menjalankan pelayanan itu dengan baik adik-adik. Tapi ada sedikit masalah. Masalahnya apa? Waktu itu pelayanan mereka nggak cuma sekedar berdoa, menyampaikan firman dan mengajar. Tapi mereka juga harus melayani orang-orang miskin dan juga para janda. Dengan cara apa? Membagikan makanan, memberikan kebutuhan sehari-hari kepada mereka. Tapi ada satu masalah pada saat itu, yaitu di kelompok janda-janda. Nah, waktu itu mereka itu terbagi dari dua kelompok adik-adik. Yang pertama, orang Yahudi yang lahir di tanah Palestina. Biasanya sih mereka itu berbahasa Arab atau Ibrani. Nah, lalu ada kelompok kedua, yaitu janda-janda dari orang Yahudi yang tidak lahir di tanah Palestina atau di luar tanah Palestina. Nih, biasanya mereka itu ngomongnya pakai bahasa Yunani. Supaya kita nggak salah nih ya. Nah, waktu itu dari kalangan yang kedua, dari kelompok yang kedua nih, yang janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi itu ada sedikit masalah. Masalahnya adalah makanan yang mereka terima itu nggak sesuai. Artinya porsinya itu kurang. Lalu mereka itu ngomel-ngomel sama para rasul pada saat itu. Kenapa ya makanan kita porsinya berbeda sama mereka? Padahal kan kita juga sama. Kita kan janda-janda, kita juga sudah mengikuti Yesus. Apa jangan-jangan Rasul Petrus sama Rasul Yohanes itu sama yang lainnya udah gak senang sama kita ya? Karena kita bukan lahir di tanah Palestina. Aku pengen protes sama mereka. Kalian tahu kabar tersebut sampai kepada para rasul. Kemudian para rasul ini terkejut bahwa ternyata hal ini terjadi ya. Aduh, aku sangat takut, kata Rasul Petrus dan rasul lainnya. Aku takut kita itu melalaikan pekerjaan Tuhan. Lalu mereka berpikir, harus apa ya? Harus apa ya? Lalu mereka dapat ide. Sekarang kalian cari 7 orang yang pokoknya dia itu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, juga orangnya terkenal baik. 7 orang ini kita akan pilih sebagai satu tim yang namanya tim diaken. Apa? Diaken. Ya, satu tim diaken ini tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan meja. Pelayanan meja? Apaan tuh Kak pelayanan meja? Nih, pelayanan meja waktu itu pada zaman Alkitab gereja mula-mula adalah mereka yang bertugas untuk memberikan makanan dan memberikan kebutuhan kepada orang miskin, janda-janda, atau yang gak mampu sekalipun tetap akan dibantu oleh para diaken ini. Mereka akan membagikan makanan sesuai dengan jatahnya. Kemudian mereka akan mengunjungi orang sakit, mereka akan memberikan obat dan lain sebagainya. Seperti itu tugas utama diaken. Lalu terpilihlah 7 orang. Siapa yang tahu nama-namanya? Ayo sekarang buka Alkitabnya, dibaca. Ada 7 nama yang terpilih pada saat itu. Dan mereka sebagai tim diaken pertama di dalam sejarah.
gereja ya. Siapa sajakah mereka? Nih kakak bacakan. Nama-namanya itu ada di ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih yang pertama, Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Yang kedua adalah Filipus. Yang ketiga, Prokorus. Yang keempat ada Nikanor. Yang kelima ada Timon. Yang keenam ada Parmenas. Yang ketujuh siapa? Ya, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Wow, 7 orang ini terpilih sebagai tim diaken pertama. Kalian tahu ketika mereka terpilih, mereka didoakan oleh para rasul. Mereka didoakan, setelah itu mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan baik. Iya adik-adik, mereka sangat senang, mereka jalankan pelayanan mereka dengan sukacita. Mereka menyediakan makanan bagi orang miskin, memberi makanan kepada para janda-janda. Terus semuanya tuh sama rata. Gak ada yang di sini kelebihan, di sini kekurangan. Gak ada. Wow, luar biasa. Sehingga apa? Pelayanan para rasul yang tadinya berdoa, mendoakan orang, kemudian mengajar, membaptis orang, membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, tetap juga berjalan dengan baik. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan untuk bagaimana caranya membagikan makanan. Iya, akhirnya semua pelayanan itu berjalan dengan baik dan membawakan hasil yang luar biasa. Di ayat yang ke-7 di sana dibilang kayak gini, bahwa semua orang itu semakin banyak yang datang kepada Tuhan. Kemudian semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Wow, luar biasa ya. Para diaken dan para rasul pada saat itu, mereka menunaikan tugas mereka dengan baik, pelayanan mereka dengan baik. Nah, hari ini kita belajar nih tentang satu tim ini. Ya, nama timnya adalah apa tadi? Ya, tim diaken. Tim diaken ini memang tugas utama mereka adalah pelayanan meja tadi. Mungkin kalau zaman sekarang itu tugasnya nggak hanya membagikan makanan, memberikan kebutuhan sehari-hari bagi orang miskin atau para janda-janda. Nggak hanya itu. Tapi mungkin kalau sekarang itu lebih ngatur kursi gereja. Nah, ngatur parkiran kendaraan di parkiran gereja. Nah, itu salah satunya. Atau nih, kalau mau ada acara, ada yang nyiapin di meja makanan-makanannya, tek diatur dengan rapi. Nah, itu juga salah satunya pelayanan yang dilakukan oleh para diaken ini. Kalian tahu adik-adik, pada zaman itu pelayanan itu sangat penting. Apalagi zaman sekarang, itu juga suatu pelayanan yang sangat penting. Supaya apa? Semuanya tertata dengan rapi, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kakak pengen bilang sama kalian, Tuhan itu gak hanya melihat pelayanan-pelayanan yang ada di atas mimbar. Iya, yang sebagai worship leader, sebagai singer, kalian yang nari pakai tamborin atau pakai banners, atau kalian yang melayani sebagai firman Tuhan atau para pelayan Tuhan yang melayani firman Tuhan tuh. Tuhan juga gak hanya melihat pelayanan seperti itu, tapi kalian tahu yang ngatur kursi, yang ngatur parkiran, itu juga dilihat sama Tuhan loh. Pelayanan itu Tuhan gak lihat, oh pelayanannya gede, berkatnya gede. Pelayanannya kecil, berkatnya kecil. Enggak seperti itu. Tuhan melihat semua pelayanan itu adalah baik. Kakak pengen bilang sama kalian, kalian juga bisa melaksanakan tugas sebagai seorang diaken. Hah? Emang bisa kak? Gimana caranya kak ya? Aku kan masih anak kecil. Hei bisa. Caranya adalah dengan kalian menolong orang lain. Sama kan dengan tugas diaken tadi, dia menolong orang miskin, kemudian para janda. Nah, kalian juga bisa. Hal kecil yang kalian bisa lakukan sesuai dengan talenta kalian yang masih kecil adalah kalian memberikan pertolongan. Kepada siapa? Kepada teman kalian atau kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kalian mungkin akan memberikan berkat, memberikan makanan kepada teman kalian yang membutuhkan, atau mungkin kepada orang-orang miskin kalian memberikan perhatian. Itu sudah dilihat Tuhan sebagai hal yang luar
luar biasa. Apalagi kalau kalian masih anak kecil, mau melakukan hal yang baik seperti itu, kakak yakin kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua melalui firman hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan berkat, memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Asal apa? Kita mau dengan sungguh-sungguh menjalankan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yuk, hari ini kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Kalian tutup Alkitab kalian mulai menyembah Tuhan. Kalian mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu hari ini. Kami belajar sesuatu yang besar mengenai Engkau. Kami belajar sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa, Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada Tuhan. Berikanlah mereka hikmat-Mu, berikan mereka kepintaran-Mu, berkati mereka agar mereka dapat menjalankan setiap hal yang baik, setiap pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hati yang baik Tuhan. Engkau memberkati kepada anak-anak yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Engkau saja yang memberkati segenap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati kepada setiap guru-guru, setiap orang tua yang mengikuti ibadah ini. Engkau balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati pelayanan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Berkati kami semua, berkati setiap teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memberikan pertolongan. Apapun yang mereka butuhkan, segala sesuatunya Tuhan mencukupkan. Berkati kami semua, bahkan Engkau memberkati juga Teda yang ada di Australia saat ini sedang menempuh pendidikan. Engkau memberkati kehidupannya, dimanapun dia berada Engkau jadikan berkat. Pakai Teda menjadi alat
alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami selesaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan lupa dihafal. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja mendengar firman yang diambil dari Alkitab, kisah yang diambil dari Alkitab kita. Dan di dalam Alkitab diceritakan banyak sekali tentang Yesus, dan Yesus ingin sekali menjadi sahabat setiap kita. Nah, di antara kalian mungkin ada yang merasa, Tuhan Yesus, aku ingin sekali punya sahabat yang baik, yang seperti Engkau, yang mengasihi aku. Dan hari ini kalian memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu kalian, yuk berdoa sama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Hari ini aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi sahabatku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, dan aku akan terus memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Setiap hari Minggu jam 8 pagi kita ketemu lagi. Dan bagi kalian yang mau nge-zoom sama teacher, sama guru, om, tante, kakaknya, silahkan. Puji Tuhan. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Lagi dari awal. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresno ku jer